Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Ariyanti. Teman-teman, kali ini kita akan membahas gimana sih berjemur pada bayi itu yang benar, yang baik, yang bagus. Penting gak sih berjemur pada bayi? Penasaran? Yuk ikuti. Para ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, anggap semua muda, oke? Nah, pasti kita pernah dengar nih kalau bayi itu bagusnya dijemur loh, harus berjemur, cahaya matahari pagi itu bagus untuk bayi. Saya setuju banget. Tapi bagaimana sih cara berjemur yang optimal sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan hasil apa aja target kita? Berjemur dengan kena cahaya matahari diharapkan, kata orang nih, kita bicara secara awam ya, katanya dengan kena cahaya matahari ini bisa menghindari penyakit kuning pada bayi. Jadi teman-teman, bayi baru lahir lebih dari 24 jam lahirnya itu kuning masih dianggap normal. Tapi kuning seperti apa dulu? Kalau kuningnya masih sedikit di sini mungkin masih daerah wajah ya, itu masih bisa diatasi dengan berjemur. Tapi kalau sudah banyak, itu sampai ke ujung kaki, sudah terlalu kuning, itu harus dilakukan fototerapi di rumah sakit, tentunya dengan dokter spesialis anak. Dan perlu kita ketahui, berjemur di bawah sinar matahari itu tidak seefektif kita melakukan terapi sinar di rumah sakit. Jadi kenapa kita harus berjemur? Jadi ketika kita berjemur nih, si bayi ya yang berjemur ya, diharapkan badan dia itu akan merasa lebih hangat sehingga dia akan lebih cepat lapar. Dengan dia banyak minum, itulah yang membuat kuningnya tadi berkurang. Karena kalau kuning bayi itu lebih dari 24 jam, itu salah satu penyebabnya karena kurangnya asupan susu. Mungkin lain kali kita akan membahas penyakit kuning pada bayi itu seperti apa ya, penyebabnya apa-apa aja, mana yang masih dikatakan normal, mana yang sudah bahaya. Next time. Oke, kembali lagi nih. Jadi jemur badan itu seperti itu ya teman-teman ya. Poin pertama, kalau kita berjemur itu tidak harus kita berada di tengah lapang, langsung panas-panasan matahari, nggak harus. Bisa juga kita berada di teras, jadi masih ada atap itu ya, kena pancaran sinar mataharinya, itu juga masih bisa. Sebenarnya ini kembali lagi dengan kenyamanan si bayi. Kalau si bayinya nyaman dengan keadaan langsung kena panas, nggak masalah. Tapi kalau ternyata dia tidak nyaman, jangan dipaksakan. Yang kedua, saat berjemur itu si bayi tidak diharuskan telanjang ya teman-teman. Telanjang di sini misalnya cuma menggunakan popok biar banyak kulitnya yang langsung terpapar matahari, tujuannya kan. Ini kembali lagi dengan kenyamanan si bayi. Kalau misalnya bayi itu nyaman dengan cuma menggunakan popok, nggak masalah. Tapi kalau ternyata suasana ini agak berangin atau si bayinya memang tidak nyaman, nggak masalah kalau pakai baju. Kita takut nanti kalau berangin kan masuk angin atau yang lain nih, bertambah penyakit nanti, bukannya jadi sehat. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan waktu proses berjemur adalah mata si bayi. Bayi itu dia retinanya itu masih sangat sensitif. Dia belum bisa dia belum bisa memfokuskan berapa cahaya yang masuk ke mata. Jadi dia masih silau banget gitu, nggak bagus untuk matanya kalau langsung kena paparan cahaya matahari. Jadi boleh ketika berjemur itu dikasih tutup mata, ada kain gitu nutupin mata, atau posisi bayinya itu membelakangi sinar mataharinya. Yang keempat, kapan sih yang bagusnya kita berjemur ini jamnya? Di sini kembali lagi targetnya mau apa? Kalau misalnya kalian mau untuk hangat dan merasa si bayinya ini mendapatkan udara yang segar, masih bagus, itu boleh di bawah jam 10, sekitar jam 8 gitu. Jam-jam setengah 8.
sekitar jam 8-an lah. Tapi kalau targetnya itu untuk juga mendapatkan vitamin D, itu bagusnya di atas jam 10. Bagus lagi jam 12 atau jam 1. Tapi tentunya karena jam 10 ke atas ini sudah panas, boleh diakali dengan posisi bayi itu di teras misalnya, tidak langsung kena ya. Dan juga durasinya jangan terlalu lama. Misal jam-jam 10 itu sekitar 15 menit. Kalau sudah jam 12 itu cuma sekitar 5 menit. Jadi kalau saya lebih merekomendasikan di jam 10 ke atas. Karena di situ tujuannya untuk mengaktifkan vitamin D di tubuh si bayi menjadi vitamin D3. Nah, ini berguna untuk membantu penyerapan fosfor dan kalsium sehingga membantu dan mempertahankan tulang si bayi. Jadi ini juga bagus supaya bayinya tumbuh tinggi. Hangat dapat, jadi banyak mimi, juga tingginya dapat, vitaminnya juga jadi aktif. Tapi kalau saya pribadi, saya menerapkannya itu sekali 2. Jadi pagi-pagi nih sekitar jam-jam 7, setengah 8 itu si bayi saya bawa sekalian maraton, jalan sebentar keliling untuk dapat udara yang segar. Sesudah mandi, sudah main sebentar, minum susu, jam-jam 10 itu saya bawa lagi keluar untuk mendapatkan vitamin D. Jadi kedua-duanya si bayi itu dapat. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kritik, saran, atau mau request nih kita mau bahas tentang apa, silakan ketik di bawah ya teman-teman. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.